Kalau kalian bener-bener sayang istri, buatin alat ini lur. Alat yang bisa membuat istri kita cengar-cengir, membuat istri kita puas, bahkan ketagihan dan minta nambah lagi teman-teman. Nah, alat ini sangat mudah sekali kita buat. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Nah teman-teman, bermodalkan spons bekas seperti ini, kita bisa membuat sebuah alat yang akan membuat istri kita itu cengar-cengir, istri kita puas, senang, bahagia, bahkan bisa minta nambah lagi teman-teman. Alat ini akan kita buat dengan mudah karena bahan-bahannya itu mudah sekali kita temukan di sekitar kita ya teman-teman. Selain spons bekas seperti ini yang akan kita gunakan sebagai alat untuk membahagiakan istri kita teman-teman, kita perlu menyiapkan satu bahan lagi yang tentunya juga mudah sekali kita temukan ya teman-teman. Kita membutuhkan satu buah hanger kawat bekas seperti ini teman-teman. Kalau tidak ada hanger kawat bekas, kalian bisa pakai kawat yang ukurannya kira-kira segini ya teman-teman. Oke, setelah kita dapatkan hanger kawat bekas ini, langsung saja kita potong sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Kita memerlukan potongan kawat dari hanger ini sepanjang kira-kira 20-30 cm teman-teman. Jadi perlu kita potong di bagian ini teman-teman. Nah, kita cari posisi yang tepat untuk memotongnya. Oke, di sini akan kita potong menggunakan tang seperti ini. Mudah sekali kita potong ya teman-teman. Kita tekan seperti ini, lalu tinggal kita tekuk-tekuk seperti ini teman-teman kalau sudah ditekan. Nah, seperti ini sudah putus. Inilah bagian hanger kawat yang kita perlukan. Kemudian akan kita bentuk, kita tekuk-tekuk seperti ini agar kita dapatkan bentuk sesuai dengan yang kita perlukan ya teman-teman. Nah, bagian ujungnya kita tekuk ke atas seperti ini sepanjang kira-kira 15-20 cm teman-teman. Nah, kita tekuk seperti ini. Oke, setelah kita dapatkan kawat dengan bentuk sesuai yang kita perlukan teman-teman, lalu akan kita lanjutkan prosesnya dengan menggarap busa atau spons bekas yang sebelumnya sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Kawatnya kita taruh dulu seperti ini. Spons bekasnya ini kita ambil, lalu akan kita potong di bagian sini teman-teman menggunakan pisau cutter seperti ini. Kita sayat-sayat sampai spons atau busa bekas ini bisa terbelah menjadi dua ya teman-teman. Lalu kita ambil satu sisi saja yang kita perlukan teman-teman. Kemudian setelah kita dapatkan potongan spons yang ukurannya sesuai dengan yang kita perlukan, akan kita buat lubang di bagian atas ini teman-teman. Kita sayat-sayat menggunakan pisau cutter seperti ini sampai pisau cutternya ini bisa masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, kita buat lubang seperti ini, kita tusuk-tusuk dan kita sayat-sayat menggunakan pisau cutter seperti ini. Ini sebagai lubang permulaannya teman-teman. Nah, lubang ini kita gunakan untuk memasukkan tekuan kawat yang kita ambil dari kawat hanger tadi teman-teman. Kita atur posisinya agar posisi bagian tekuan kawat ini bisa masuk ke dalam spons atau busa bekas ini teman-teman. Nah, kita atur posisinya seperti ini, jangan sampai tembus ke bawah ya teman-teman. Cukup kira-kira di posisi tengah-tengah saja. Kemudian setelah kita dapatkan posisi yang pas, lalu akan kita rekatkan menggunakan lem Korea atau lem G atau lem Alteco teman-teman. Kita olesi dengan lem seperti ini sampai rata di bagian tekuan kawat ini tadi, dari pangkal sampai ke ujung teman-teman. Kemudian akan kita rekatkan dengan spons tadi dengan cara kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat sebelumnya tadi ya teman-teman. Lalu agar bisa menempel lebih kuat, pada bagian ujungnya ini kita tetesi dengan lem Alteco juga teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan, kita tunggu sampai lemnya benar-benar kering dan mengeras. Jadi reaksinya lem Alteco ini kalau kena busa atau spons seperti ini, dia cepat sekali mengeras ya teman-teman. Nah, seperti inilah bentuk awal dari alat yang kita gunakan teman-teman untuk membahagiakan istri kita. Kemudian agar pegangannya itu lebih mantap, pada bagian ujungnya ini bisa kita
tempatkan gagang dari potongan bambu seperti ini teman-teman. Nah, potongan bambu yang sudah kita lubangi sesuai dengan ukuran dari kawat tadi, kemudian bisa kita tancapkan kawatnya, lalu kita rekatkan kembali dengan lem G seperti ini teman-teman. Kita teteskan lem G seperti ini, kita tunggu sesaat sampai benar-benar kering. Nah, ini sudah kuat sekali dan tidak mudah lepas ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuk alat yang akan kita gunakan untuk membuat istri kita bahagia teman-teman. Kemudian agar lebih mudah dimasukkan ke dalam lubang nantinya, ini bagian ujung ini akan kita rapikan. Jadi bagian ujung dari potongan busa ini akan kita buat lebih kecil ukurannya ya teman-teman, daripada bagian pangkalnya. Kita potong-potong dengan gunting seperti ini agar bentuknya lebih rapi. Kemudian agar membuat bagian ujung ini ukurannya lebih kecil daripada bagian belakangnya teman-teman. Dan setelah proses ini, alat yang kita buat ini sudah selesai, dan alat ini sudah siap kita pakai untuk membuat istri kita bahagia, puas, bahkan ketagihan teman-teman. Alat ini pegangannya mantap sekali. Kemudian karena bagian ujungnya itu lebih kecil, jadi dimasukkan itu mudah sekali nantinya ya teman-teman. Langsung akan saya praktekkan cara menggunakannya teman-teman. Jadi alat ini bisa kita gunakan saat kita mencuci gelas atau peralatan minum kita di rumah. Jadi kalau istri kita itu yang sering mencuci gelas ya teman-teman, kalau gelasnya kecil seperti ini tentunya jari kita akan mudah sekali untuk membersihkan bagian dasar atau bagian ujung dari gelas ini teman-teman. Namun akan menjadi masalah kalau gelasnya panjang seperti ini teman-teman. Nah, ini tentunya jari kita atau tangan kita itu tidak bisa meraih di bagian ujung atau bagian dasar gelas ini, sehingga gelas sulit dibersihkan ya teman-teman. Nah, tujuan alat ini tadi adalah untuk membersihkan gelas agar bisa kita bersihkan sampai ke ujung seperti ini teman-teman. Kalian lihat pegangannya mantap sekali dan bisa kita masukkan dari lubang sampai ke ujung gelas seperti ini teman-teman. Lalu untuk botol minum seperti ini, nah kita mengalami masalah yang sama tentunya. Kita tidak bisa atau kesulitan untuk meraih pada bagian dasar botol ini teman-teman. Alat inilah yang bisa kita manfaatkan untuk membersihkan botol ini di bagian dalam bahkan sampai ke ujung dasarnya ya teman-teman. Nah, tentunya ini akan membuat istri kita senang sekali karena proses mencuci gelas, mencuci botol dan alat-alat minum kita di rumah itu akan mudah sekali dilakukan oleh istri kita tanpa masalah, tanpa kesulitan sedikit pun ya teman-teman. Bahkan untuk botol dengan ukuran sekecil ini teman-teman, kita juga tetap bisa membersihkannya. Bagian lubang botol ini mudah sekali dimasuki oleh spons atau busa bekas yang kita custom tadi teman-teman. Nah, dengan demikian bagian dasar botol ini mudah sekali untuk kita bersihkan, dan botol serta alat-alat minum di rumah kita itu menjadi bisa bersih maksimal tanpa kesulitan sama sekali saat proses mencucinya teman-teman. Oke, itu tadi adalah alat untuk membersihkan botol dan juga alat-alat minum kita di rumah yang tentunya sangat dibutuhkan oleh istri kita teman-teman. Kalian bisa mencoba membuat sendiri di rumah dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.